Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk mengerti firman Tuhan tentang betapa berbahayanya kalau kita hidup serakah. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau menolong kami dengan firman Tuhan supaya kami selalu punya pikiran mau berbagi dengan sesama. Lindungi kami dari roh serakah, roh Baalzebub, supaya kami tidak pernah kemudian hanya memikirkan hidup kami sendiri, tapi selalu ingin berbagi dengan orang lain. Karena itulah perintah Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-19 dan 20. Demikian kata firman Tuhan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Amin. Kita langsung bilang, aduh, kejam sekali lah Tuhan. Saudara sekalian, bukan Tuhan kejam. Dia bisa berhasil dan sukses. Sudah bisa berhasil dan sukses, kenapa? Karena Tuhan yang memberkati engkau. Dan firman Tuhan dalam, ingat baik-baik, catat baik-baik ini, dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayat 35-36 katakan apa? Ketika aku lapar, engkau memberi aku makanan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau beri aku pakaian, dan seterusnya dan seterusnya. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan umat yang berkekurangan.
umat yang bermasalah. Oleh sebab itu, pesan firman Tuhan ini adalah bukan numpuk-numpuk semuanya. Mari kita baca lagi ayat yang ke-18. 17-18. Ya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sedikit pun tidak ada pikiran untuk berbagi dengan orang lain. Sudah ingat bagaimana orang kaya dan Lazarus yang miskin? Ya. Lazarus dibiarkan di depan pintu untuk dapat sisa-sisa makanan. Mungkin berebut dengan anjing di situ. Aduh, saya tidak bisa bayangkan itu. Ya. Coba saudara dengar baik-baik apa yang pendapat saya tentang itu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Katanya tiap hari dia pesta pora, kan? Tiap hari dia pesta pora. Cobalah sisihkan sedikit uang di belakang rumahnya. Ya, bangun di situ satu ruangan saja dan antar ke sana sisa-sisa makanan lah. Kalau mau dibilang begitu, daripada Lazarus itu harus memungut remah-remah yang tersisa daripada apa? Daripada makanan itu. Berebut dengan anjing. Anjing menjilat, katanya itu bekas borok dan lukanya. Tidak bisa kebayang saya. Tidak punya hati manusia itu. Ya. Dan di sini orang kaya ini persis sama. Yang dia katakan apa? Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sedikit pun tidak ada pikiran untuk supaya berkat Tuhan itu dapat terus segar kembali. Tuhan berkati. Jadi hari ini saya mengajak kita semua untuk silakan berusaha sampai menjadi kaya, tapi jangan lupa selalu berpikiran untuk berbagi. Berbagi dengan orang yang kurang mampu. Ya, di jemaat saudara sekalian kan begitu. Tidak semua orang kaya, Tuhan tempatkan mereka supaya kita mau berbagi dengan mereka. Ya. Di jemaat kami juga begitu, di Batam. Ya, saya harap saudara menyaksikan program ini. Oleh karena itu, setiap akhir bulan kami kumpulkan apa? Beras 5 kilo dan uang Rp20.000 per kepala. Karena kami juga punya tanggung jawab dengan saudara-saudara kami di pulau yang hidupnya pas-pasan untuk hidup. Jadi tolong saudara dengar firman Tuhan dengan baik dan mengerti bahwa yang Tuhan mau bukan memperluas lumbung, tapi bagilah dengan yang memerlukannya. Saudara masih ingat cerita Ruth? Ya, ketika dia mencari apa? Mencari jelai, ada orang yang menjatuhkan jelainya untuk diterima oleh Ruth. Ya. Dan itu sudah menjadi adat istiadat, tradisi dan kebudayaan di sini tadi, di firman Tuhan ini. Jadi orang ini sama sekali tidak mau berbagi dengan orang lain, dan itu bahaya. Namanya apa? Egois. Dan Tuhan tidak pernah berkenan kepada hidup saudara sekalian yang hidupnya egois. Mari dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Dan apa kata firman Tuhan? Nah, kelihatannya Tuhan seperti kejam, tapi tidak. Karena orang ini katanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Sama sekali tidak ada kata berbagi. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau,
orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Jadi ini sikap yang sangat keliru memandang harta benda dan kekayaan. Kalau Tuhan beri engkau kaya, beri engkau berkat lebih, tolong berbagi dengan sesama. Alkitab berkata bahwa mulailah dengan sesama di gerejamu, dalam jemaat di mana engkau beribadah, berbagilah di sana, dan supaya orang yang kekurangan akan mendapat bagian dari kekayaan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa kuasa dan mujizat Tuhan ada bersama dengan kami, dan lindungi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa egois dan serakah, dan mau berbagi sesuai dengan firman Tuhan yang baru kami dengar tadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.